Pernah kepikiran gak sih, gimana nasib orang-orang baik di luar sana yang karena satu dan lain hal, sama sekali nggak pernah dengar pesan Islam? Nah, di penelusuran kali ini, kita akan coba gali lebih dalam pertanyaan yang sangat fundamental ini, berdasarkan sebuah teks berjudul Rahmat Ilahi dan Takdir Mereka yang Tidak Terjangkau. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Pertanyaannya begini. Gimana nasib orang baik yang lahir di tempat di mana pesan Islam itu asing, dan ini bukan salah mereka sama sekali? Ini bukan sekedar pertanyaan teologis yang kering, tapi pertanyaan yang sangat emosional, menyentuh rasa keadilan dan pemahaman kita tentang rahmat Tuhan. Nah, ini dia gambaran besar dari apa yang akan kita bahas. Kita akan lihat jawaban-jawaban klasik untuk pertanyaan tadi, tapi setelah itu kita akan beralih ke pertanyaan lain yang menurut penulisnya jauh lebih krusial. Oke, pertama-tama kita luruskan dulu satu kesalahpahaman umum. Teks ini menegaskan kalau hukuman Tuhan itu hanya berlaku buat mereka yang udah dengar pesannya, paham, tapi dengan sengaja menolaknya karena kesombongan. Jadi, fokus kita di sini bukan ke orang yang menolak, tapi ke mereka yang bahkan nggak pernah dapat kesempatan sama sekali untuk mendengar. Dan ini bukan pertanyaan baru loh. Para ulama Islam udah dari dulu banget mendiskusikan nasib orang-orang yang hidup terisolasi dari wahyu. Bukan karena pilihan mereka, tapi murni karena keadaan. Terus, gimana dong jawaban dari sisi teologi Islam? Ternyata ada dua pandangan utama yang muncul dari para ulama. Bisa dibilang ada dua jalan pemahaman yang berbeda, masing-masing dengan nuansanya sendiri. Nah, di sini kita lihat bedanya. Di satu sisi, ada pandangan Asy'ari. Mereka berpegang pada prinsip wahyu. Logikanya simpel. Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi nggak ada pesan, yang nggak ada hukuman. Titik. Tapi di sisi lain, ada pandangan Maturidi. Mereka percaya kalau akal manusia itu sendiri, tanpa wahyu, sebenarnya mampu kok untuk sampai pada kesimpulan bahwa ada satu pencipta. Yuk kita dalami lagi ide yang kedua tadi, soal kapasitas akal manusia buat merasakan adanya kekuatan yang lebih tinggi. Gimana kalau alam semesta ini sebenarnya udah jadi pesan tersendiri? Kutipan ini keren banget, bener-bener nangkep idenya. Logikanya tuh sederhana, tapi dalam banget ya kan? Kalau ada jejak unta, pasti ada untanya. Nah, kalau ada alam semesta yang maha karya ini, masa sih nggak ada penciptanya? Bahkan tanpa kitab suci, alam itu sendiri udah jadi saksi bisu. Dan ini bukan cuma teori loh. Sejarah mencatat ada tokoh-tokoh nyata, seperti yang bisa kita lihat di sini. Mereka hidup sebelum Islam datang, tapi dengan akal dan hati nurani mereka mencari satu Tuhan yang sejati. Mereka adalah bukti hidup dari argumen Maturidi, orang-orang yang berani melawan arus tradisi kaumnya untuk mencari kebenaran. Nah, setelah kita bahas semua kerangka teologis ini, penulisnya melakukan sesuatu yang mengejutkan. Arah pembicaraan tiba-tiba dibelokkan. Dari yang tadinya abstrak jadi sangat personal. Dan inilah dia titik baliknya. Fokusnya bergeser total, bukan lagi tentang penghakiman Tuhan ke mereka yang tidak terjangkau, tapi tentang tanggung jawab kita yang tidak menjangkau. Pertanyaannya jadi seperti cermin yang diarahkan langsung ke muka kita sendiri. Untuk nunjukin seberapa besar tanggung jawab ini, penulis ngajak kita melihat cermin sejarah. Ada perbedaan yang jauh banget antara bagaimana pesan ini disebarkan dulu dan bagaimana dunia melihatnya sekarang. Jadi, teks ini ngegambarin generasi awal Muslim, itu bukan sekedar orang yang ngomongin iman, tapi mereka adalah wujud nyata dari iman itu sendiri. Mereka bukan cuma berbicara tentang Islam, mereka menjadi Islam. Karakter dan tindakan mereka, itulah ajakan yang paling kuat. Sebuah pesan hidup yang nggak bisa diabaikan oleh dunia. Contoh paling epiknya ya kisah ini. Bayangkan, seorang pemimpin besar datang dengan kondisi seperti itu. Pendeta di Yerusalem bukan menyerah karena takut sama tentara, tapi karena dia melihat langsung sosok pemimpin rendah hati yang sudah dinubuatkan di kitabnya sendiri. Kerendahan hati ternyata lebih kuat dari pedang. Dan semangat ini, hasrat yang membara ini, tergambar banget di kutipan ini. Ini bukan sekedar menjalankan kewajiban. Ini adalah dorongan dari hati. Sebuah cinta yang saking besarnya, rasanya pengen semua umat manusia ikut merasakan keindahannya. Oke, dari sini, argumennya sampai ke sebuah titik yang sangat personal dan emosional. Ini bukan lagi soal teologi di masa lalu. Ini soal dampak nyata dari apa yang kita lakukan hari ini. Penulisnya lalu melempar pertanyaan yang jujur aja cukup menohok. Pertanyaannya kurang lebih gini. Kalau pembawa pesannya aja kelihatan lemah, bergantung, atau terpecah belah, kenapa dunia mau dengerin pesannya? Martabat sebuah pesan ternyata nggak bisa dipisahkan dari martabat si pembawa pesan.
Dan disinilah puncak emosional dari semua ini, sebuah kisah nyata yang merangkum seluruh argumen. Ini bukan lagi pertanyaan teoritis, ini adalah rintihan tulus dari seorang anak untuk ayahnya. Pertanyaan itu, mengapa engkau tidak datang lebih cepat? Itu tidak ditujukan kepada Tuhan, itu ditujukan kepada kita. Jadi pada akhirnya kita nggak dapat jawaban teologis yang simpel tentang nasib orang lain. Justru, kita pulang dengan sebuah tantangan yang menusuk buat diri sendiri. Pertanyaan terakhirnya bukanlah tentang takdir mereka, tapi tentang warisan kita. Apakah contoh yang kita berikan menjadi jembatan bagi orang lain untuk mengenal kebenaran, atau malah jadi tembok penghalang? Dan mungkin itulah yang paling penting untuk kita renungkan.